Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami dari Majelis Jemaat menyampaikan salam selamat hari Minggu bagi saudara sekalian. Melalui ibadah minggu ini, kita dipanggil untuk mewujudkan kesejahteraan bersama dengan mengusahakan kesejahteraan kota di mana kita tinggal dan berdoa untuk kota itu kepada Tuhan Allah. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Karena itu, marilah kita bersekutu melalui ibadah kita ini. Kita saat teduh. Amin. Bersukacitalah memuji Tuhan Allah, sebab kasih-Nya dicurahkan ke dalam hati umat-Nya. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang selama-lamanya, kasih sayang-Mu sajalah yang menyertai kami dari mulanya sampai sekarang ini. Dan hanya karena kasih-Mu, Engkau memberikan kabar kesukaan bagi kami untuk kehidupan kami. Kasihanilah kami, bukalah hati kami, dan berilah Roh Kudus, supaya kami mengerti pimpinan dan bimbingan-Mu yang agung itu. Tetapkanlah firman-Mu di dalam hati kami, supaya kami damai, senang, dan baharu oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi.
Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini tertulis dalam Yakobus 1 ayat 27. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Marilah kita berdoa untuk memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta kampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon kampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami. Karena Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan akan kampunan dosa-dosa kita. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan Engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil Engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap Engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani Engkau, firman Tuhan penebus-Mu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi.
Firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu ini tertulis dalam Yakobus 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berpoya-poya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara oleh Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya suatu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari. Warta jemaat dapat kita baca dalam cetakan acara yang sudah dibagikan melalui WA Group. Kita bernyanyi sambil kita mengumpulkan persembahan yang pertama. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan hidup saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin.
Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari Minggu ini terambil dari kitab Yeremia 29, mulai dari ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-7. Saya membacakannya ke tengah-tengah kita. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yekonia beserta ibu suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkia yang diutus oleh Zedekia, Raja Yehuda ke Babel, kepada Nebukadnezar, Raja Babel. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki, dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, firman Tuhan ini yang kita baca dan dengarkan tadi menghantarkan kita kepada sebuah topik tentang mewujudkan kesejahteraan bersama. Saudara-saudara jemaat Kristus yang dikasihi Tuhan, ada dua pemuda, mereka diterima di perguruan tinggi negeri di PTN pilihan terakhir mereka. Meski kecewa, keduanya pun mulai kuliah. Bedanya, orang yang pertama itu dia merasa dirinya terbuang, ditempatkan kuliah di situ. Dan dia mencoba untuk sekedar bertahan. Sedangkan orang yang kedua, dia kuliah sebaik mungkin. Karena dia percaya bahwa Tuhan itu punya rencana yang indah sehingga menempatkan dia, walaupun itu pilihan terakhir, kuliah di sana. Dan kemudian orang yang kedua ini pun menjadi mahasiswa yang meraih prestasi berskala nasional, membuat bangga baik kampusnya dan tentunya juga orang tuanya. Saudara-saudaraku, pernahkah Anda ditugaskan atau bekerja di tempat yang Anda tidak sukai? Sebagai anak Tuhan ataupun sebagai pengikut Kristus, kita punya dua pilihan sikap. Yang pertama, kita bisa berkata, tempat dan orang-orang yang tak kusukai ini tidak menjanjikan masa depan buatku. Yang kedua, kita bisa berkata, aku akan melakukan yang terbaik di tempat ini. Dan Allah ada di tempat ini.
dan Dia punya rencana atas hidupku, juga atas tempat dan orang-orang yang tidak kusukai ini melalui hidupku. Saudara-saudaraku, sikap mana yang Anda pilih? Ada istilah yang mengatakan seorang buangan itu sekedar bertahan, tetapi seorang utusan menjaga kesaksian dan mengusahakan perubahan. Jemaat yang dikasihi Kristus, Allah melalui Nabi Yeremia meminta umatnya yang sedang dalam pembuangan ke Babel pada saat itu, agar mereka memilih sikap untuk melakukan yang terbaik. Meskipun umatnya itu, umat pilihannya itu terbuang ke Babel, ke tempat yang tidak mereka sukai, di tempat mereka di mana mereka menjadi orang buangan. Kalaupun status mereka berubah karena pembuangan itu, sebagai umat pilihan Allah menjadi orang buangan, mereka harus tetap menjadi orang-orang yang melakukan yang baik. Yang kedua, mengimani bahwa Allah itu juga ada di tempat pembuangan Babel itu. Walaupun mereka jauh dari Yerusalem, mereka tidak boleh kehilangan iman bahwa Allah itu tetap ada bersama-sama dengan mereka meskipun mereka di pembuangan. Allah tidak meninggalkan mereka dan Allah tidak melupakan mereka di tempat pembuangan itu. Yang berikutnya, agar umat Allah yang terbuang itu tetap percaya bahwa Tuhan itu punya rencana yang indah dengan menempatkan umatnya itu terbuang di Babel. Saudara-saudaraku jemaat Tuhan yang saya kasihi, kenapa Nabi Yeremia menulis surat kepada teman sebangsanya yang terbuang di Babel? Karena rupa-rupanya Nabi Yeremia itu mendengar ada nabi palsu yang bernama Hananya. Dia bersuara, dia mengatakan bahwa umat pilihan Allah itu terbuang hanya selama 2 tahun. Dan menurut tafsiran, firman ini berbicara ketika mereka masih terbuang 2 tahun di sana. Sehingga ketika Yeremia mendengar ada seruan dari Nabi Hananya, nabi palsu itu mengatakan demikian, sehingga Yeremia pun menulis suratnya kepada orang buangan agar mereka tidak mempercayai apa yang dikatakan Nabi Hananya itu. Karena mereka oleh firman Allah terbuang selama 70 tahun di negeri Babel itu. Sebab Tuhan Allah akan memulangkan mereka setelah mereka mengalami pembuangan selama 70 tahun. Karena itu, hendaklah mereka di sana tetap bertahan. Mereka tinggal menetap dan mereka harus berbaur dan mencari kehidupan di tempat itu. Karena mereka tidak akan pulang sebelum waktu pembuangan itu selesai. Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, itu sebabnya Nabi Yeremia menyampaikan firman Allah kepada umat Allah yang terbuang pada waktu itu, agar umatnya yang pertama dikatakan lewat pembacaan firman Tuhan tadi, mendirikan rumah untuk didiami dan berkebun untuk dinikmati hasilnya. Dirikan rumah dan buat kebunmu. Artinya saudara-saudaraku yang terkasih, agar umat Allah itu hidup harus mandiri. Jadi mereka tidak boleh lagi hidup hanya mengharapkan pengasihan bangsa Babel, belas kasihan bangsa Babel. Tuhan menghendaki umatnya yang terbuang itu supaya mereka hidup bekerja keras. Jangan seperti benalu yang menumpang hidup dan merugikan orang lain. Artinya, kerja adalah bentuk penghormatan kita terhadap hidup yang Tuhan berikan. Orang yang bekerja pasti diberkati. Orang yang menabur pasti menuai.
Jangan pernah berharap tentang kesuksesan jika kita malas bekerja, jika kita berfoya-foya dan tidak mau susah. Karena itu, supaya hidup dapat dibangun, milikilah mental sebagai seorang pejuang dan pemenang. Yang kedua, membentuk kehidupan keluarga. Berkeluargalah, itu yang disuarakan oleh Nabi Yeremia kepada orang-orang umat pilihan Tuhan yang terbuang itu. Maksudnya, perintah ini supaya keturunan umatnya menjadi banyak di negeri asing, untuk mewujudkan misi Allah, agar umatnya itu bisa menjadi berkat bagi orang lain. Generasi tua akan digantikan oleh yang muda. Regenerasi terjadi untuk menjalankan peran sebagai umat pilihan yang membawa berkat. Yang ketiga, Yeremia meminta kepada umat pilihan yang terbuang itu, berdoalah dan mengupayakan kesejahteraan bagi kota di mana bumi dipijak. Bekerjalah untuk kesejahteraan kotamu dan dirimu. Saudara-saudaraku, ini menjadi pesan penting bagi kita, umat Kristen yang ada di Indonesia ini. Terlebih lagi secara khusus kita yang tinggal di kota Jakarta ini. Apakah kita telah berkontribusi untuk membawa kesejahteraan bagi bangsa, daerah di mana kita berdiam? Misalnya, sebagai petani bekerjalah dengan rajin. Jadi bukan hanya ketika mengambil hasil bumi, tetapi juga harus merawat, menjaga, dan memelihara alam. Sebagai pekerja di perusahaan, bersikaplah loyal dan tunjukkanlah kinerjamu yang berkualitas. Sebagai guru, sebagai dosen, sebagai pendidik lainnya, laksanakanlah tugas pengabdian untuk membangun generasi yang berdaya saing dan yang takut akan Tuhan. Hindarilah sikap asal kerja, jangan hanya kejar upah. Sebagai aparatur pemerintah, tetaplah bagaimana mereka sebagai aparatur pemerintah itu tetap mengabdi dan melayani sebagai hamba Allah. Sebagai pelayan, hendaklah rendah hati, takutlah akan Tuhan yang tahu siapa kita sebenarnya. Tetaplah menjadi berkat dan teladan dimanapun melayani dan apapun tantangannya. Saudara-saudaraku yang terkasih, apapun kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, pastikan bahwa setiap perbuatan kita membawa dampak yang baik dalam hidup kita bersama dan juga dengan orang lain. Kebaikan kecil kita itu berdampak untuk orang lain, pada akhirnya akan menjadi kebaikan besar bagi kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, di dalam pembacaan yang pernah saya lakukan, saya membaca ada orang-orang yang membuat sesuatu yang kecil sederhana, tapi ternyata itu membuat namanya itu dikenang, diingat oleh orang atau keluarga di tengah-tengah hidupnya. Seperti saya pernah membaca di sebuah renungan, ada kisah sebuah ibu yang sudah janda. Dia tinggal di sebuah komplek dan anak-anaknya sudah merantau semua, anak-anaknya berkeluarga dan berhasil di dalam kehidupannya. Lalu ibu ini setiap pagi ketika orang belum bangun, dia sudah bangun. Dia membawa sapu lidi dan pergi ke taman yang ada di komplek itu. Dan dia membersihkan komplek itu setiap hari sambil berolahraga. Dan orang-orang akhirnya tahu dan mendengar itu. Orang-orang pun mengatakan, wah, ibu itu melakukan kerja yang sederhana tapi bisa dikenang
oleh orang lain. Saya pernah juga di tengah-tengah pelayanan saya tidak usah kasih tahu di mana tempatnya, ada sebuah rumah, di depan pagar rumah itu dibuat dispenser. Di situ ada air dan disediakan juga gelasnya. Dan bisa saja ketika orang lewat, siapa yang haus, apakah misalkan maaf pemulung atau orang yang susah, sehingga orang itu pun bisa untuk mengambil minuman di situ. Lalu saudara-saudaraku yang terkasih, saya juga pernah menyaksikan sendiri ada seorang penatua di sebuah gereja. Dia sudah pensiun, dia sudah tua. Tapi ketika saya masuk ke gereja itu, ketika terjadi pertukaran mimbar di DKI Jakarta, di luar gereja KBP, saya kebetulan berkhotbah di situ sore hari. Ternyata ada seorang bapak tua, dan dia adalah seorang penatua yang sudah pensiun. Terus saya tanya dia, kok bapak sudah tua, kok bapak yang langsung menyambut saya dan menghantar saya ke konsistori? Iya, saya sudah minta kepada pendeta yang pimpinan majelis di gereja ini. Saya ingin walaupun saya sudah pensiun, saya sudah tua, saya ingin selama saya hidup, saya ingin melayani di kebaktian sore. Dan juga untuk membagikan warta di setiap ibadah pukul 6 sore katanya. Itu dia lakukan. Saudara-saudaraku yang terkasih, ternyata rupanya kebaikan-kebaikan kecil itu yang kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita, bila itu didasari oleh kasih dan kemauan yang kuat untuk rindu melayani, itu bisa diberkati Tuhan, menjadi sebuah berkat juga bagi orang lain di tengah-tengah kehidupan kita. Karena itu, marilah kita menjadi berkat dimanapun kita berada, untuk membawa kesejahteraan di dalam kehidupan kita bagi orang lain. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan menginginkan kami dimanapun kami berada Tuhan, bahkan di tempat ketika kami mengalami tantangan dan pergumulan, bisa saja mungkin di tempat yang tidak kami sukai, di mana kami ditempatkan di dalam tugas hidup, pekerjaan dan pelayanan kami. Tapi firman-Mu mengingatkan kami supaya tempat di mana kami bekerja, di mana kami bertugas, hendaknya kami pahami, kami imani bahwa kami ditempatkan di sebuah tempat itu ada rencana Tuhan, ada maksud Tuhan yang indah. Karena itu, biarlah kami Tuhan selalu Tuhan ingatkan agar kami memandang kehidupan ini, bahkan persoalan-persoalan yang kami hadapi, dengan mata iman bahwa Tuhan ada di dalam hidup kami. Tuhan beserta dengan kami. Tuhan ada di tempat di mana kami berada. Karena itu, biarlah kami di dalam kehidupan kami Tuhan, kami berusaha menjadi berkat, membawa sukacita, menunjukkan kehidupan yang bisa menjadi teladan dimanapun kami berada, agar dimanapun kami tinggal, di kota manapun kami Tuhan berada, dimanapun kami hidup Tuhan, kehadiran kami, keberadaan kami Tuhan, membawa pengaruh yang positif, pengaruh yang baik bagi orang lain di sekitar kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, berkatilah firman-Mu Tuhan. Hendaknya lah kami Tuhan meneladani Engkau di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga kami pun bisa menjadi teladan, menjadi berkat dan sukacita di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menguserahkan Tuhan kehidupan jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkati Tuhan jemaat-jemaat Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Biarlah Tuhan yang selalu menjaga dan memelihara kehidupan mereka.
Apakah jemaat kami itu adalah anak-anak kecil, sekolah minggu, remaja, naposo bulung, ama, ina, lansia, janda, duda, pendeta, para halu dan keluarga Tuhan. Berkati semua Tuhan, jemaat dan para pelayan Tuhan. Kiranya Engkau yang menjagai dan memelihara kehidupan kami. Engkau tahu Tuhan apa yang kami inginkan, apa yang kami butuhkan, dan apa yang kami pergumulkan di tengah-tengah kehidupan kami. Karena itu Tuhan, tolonglah kami semuanya. Kasihanilah kami Tuhan. Yang sakit sembuhkanlah Tuhan. Yang lemah kuatkanlah Tuhan. Yang sedih hiburkan Tuhan. Yang memiliki kerinduan, harapan dan cita-cita di tengah-tengah kehidupannya, biarlah Tuhan yang mengabulkannya sesuai dengan waktu Tuhan dan rencana Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Begitu juga Tuhan dengan pergumulan-pergumulan yang dihadapi oleh bangsa ini Tuhan. COVID-19 belum berlalu dari kehidupan kami dan bangsa kami. Karena itu Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati usaha pemimpin dan bangsa kami Tuhan. Orang-orang yang terlibat di dalam pengadaan dan pengujian uji klinis vaksin COVID-19. Biarlah Tuhan yang bekerja atas hidup mereka. Tuhan yang mengarahkan, Tuhan yang memberikan hikmat sehingga uji klinis vaksin itu berjalan dengan baik dan sukses. Sehingga ketika itu nantinya disuntikkan, maka imun daripada setiap anak-anak bangsa di dunia ini dan secara khusus Indonesia boleh kebal terhadap virus COVID-19, sehingga kami semakin bisa bergerak bebas di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah pekerjaan, pelayanan dan juga persekutuan kami. Karena itu Tuhan, kasihanilah kami, kasihanilah bangsa kami. Ya Tuhan Allah, kami juga tak lupa mendoakan kegiatan-kegiatan gerejamu Tuhan dalam memasuki akhir tahun gerejawi Tuhan. Apapun rapat-rapat dan juga perkumpulan yang kami lakukan Tuhan, untuk melakukan yang terbaik di tengah-tengah pelayanan di gerejamu Tuhan, supaya Tuhan yang campur tangan, supaya Tuhan yang memberkati, sehingga hasilnya yang menjadi keputusan bisa berguna di tengah-tengah pengembangan pelayanan gereja Tuhan di HKBP Sutoyo ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan yang kedua. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah
dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.